skuad kebangsaan kita ni bukan lagi skuad Harimau Malaya, Harimau Jadian. Semalam kecoh pula persoalan adakah pemain-pemain baru Harimau Malaya ni berketurunan Malaysia. Tapi persoalan ni bukanlah datang daripada orang Malaysia, daripada jiran sebelah. Faham konteks kenapa teman-teman Indonesia tanya soalan ni? Untuk timnas Indonesia, biasanya kalau diorang ada pemain warisan terbaru, pemain heritage, kebiasaannya Pak Erick Thohir akan keluarkan satu statement. Dia akan cakap lah player ni asal daripada mana, keturunan mana. Balik kepada skuad kebangsaan kita, mengenali TMJ, beliau ni jarang keluarkan statement pasal kerja beliau. Baginda pun pernah keluarkan satu statement siap dengan hashtag mereka tak biasa. Bagi pendapat korang, adakah kehadiran pemain-pemain ni akan bagi impak kepada pemain tempatan? Untuk kali ini beliau tak form apabila beliau menjaringkan satu Malaysia melompat, tak mengatakan tentang naturalisasi. Kali ini apabila Di Paula dan Liridon tidak bermain baik, naturalisasi menjadi masalah. Tapi ia lebih fokus kepada bagaimana, what is the substance, what is the process Di Paula dan Liridon menjadi naturalisasi. Itu perlu disoalkan. Mereka ada akses untuk internet, mereka tahu statistik, sampai ada peminat juga yang telah pun mengambil Instat untuk tahu yang lebih lanjut kan. Saya rasa pengulas pun ada yang dah ada Instat sekarang. So maksud saya di sini ialah kalau you tak perform, you tak bertipu lah. Tidak memberi banyak impact. Ada beberapa pemain seperti Dion Coles kita ketepikan dulu, pemain-pemain seperti pemain warisan, yes, saya admit. Tapi untuk dua pemain tadi, saya setuju apa kata Stanley, seperti tidak cukup seperti tidak memberi banyak advantage untuk pasukan kita. Ada certain advantage, tapi kita seperti biasa, jangkaan kita terhadap pemain-pemain ni sepatutnya lebih baik daripada pemain-pemain tempatan kita. Skuad kebangsaan kita ni bukan lagi skuad Harimau Malaya, Harimau Jadian. Datang daripada negeri mana, malam tu semua orang bersatu. Isu bangga atau tak dengan pemain-pemain yang kita ada itu subjektif, terpulang kepada pandangan awak semua. Tapi saya tak tolak juga saya sendiri akan ada question mark di mana development akar umbi kita. Makan ubi kayu ganti makan nasi, itu saranan yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Kita semua ada tanggungjawab masing-masing dalam industri bola sepak. Pendek kata, tepuk dada, tanya apa yang kita boleh sumbangkan dalam dunia bola sepak ni. Macam biasalah, beritahu sikit. Ya, berita dari negara tetangga, negara tempat kelahiran Upin dan Ipin. Ya, Pandit Malaysia malu. Ya, ini Pak Zakaria ya, malu dia melihat timnas Malaysia. Kata Pak Zakaria, ini hanya jangka pendek, kata dia. Benar. Semoga Pak Zakaria ni nggak jadi towel dihujat di negaranya. Ya, kemudian Pak Zakaria bilang, pemain naturalisasi menjadi kunci Malaysia dan Arif Aiman menjadi satu-satunya pemain didikan sepak bola Malaysia. Ini betul ya. Dia mengatakan FAM atau FAM wajib bertanggung jawab terhadap pembinaan bakat-bakat potensial tempatan, kata beliau. Ini saya sepakat, tetapi semoga nggak dihujat, Pak. Semoga nggak dihujat. Tapi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Let's go. Skandal besar. FAM Malaysia ketahuan palsu dokumen pemain naturalisasi. Dunia sepak bola Malaysia kembali dihebohkan dengan skandal besar yang mengguncang fondasi kepercayaan publik terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, FAM dituduh secara resmi memalsukan dokumen pemain naturalisasi demi memperkuat tim nasional Malaysia. Temuan ini telah menyeret Malaysia ke dalam badai kecaman, penyelidikan FIFA, dan ancaman sanksi berat yang dapat memengaruhi masa depan Harimau Malaya di kancah internasional. Skandal ini terkuak setelah FIFA menerima laporan dari salah satu federasi sepak bola anggota AFC yang meragukan keabsahan dokumen pemain keturunan yang baru-baru ini memperkuat Malaysia dalam beberapa laga internasional. Penyelidikan yang dilakukan oleh tim verifikasi independen FIFA mengungkap kejanggalan dokumen-dokumen kewarganegaraan dan silsilah keluarga sejumlah pemain. Awal terbongkarnya skandal dari lapangan ke meja investigasi. Penyelidikan ini bermula dari pertandingan antara Malaysia dan Bahrain di ajang kualifikasi Piala Asia. Seorang pemain Malaysia berposisi gelandang yang diklaim sebagai keturunan Malaysia dari garis ayah tampil mengesankan dan menarik perhatian media internasional. Namun, saat media Bahrain mencoba melacak jejak keluarganya untuk keperluan profil dokumenter, tidak ada catatan yang mendukung klaim bahwa pemain tersebut memiliki darah Malaysia. Kecurigaan ini berkembang menjadi laporan resmi ke FIFA, yang kemudian membuka audit mendalam terhadap seluruh proses naturalisasi pemain yang dilakukan oleh FAM sejak tahun 2022. Dalam waktu singkat, terkuak bahwa setidaknya 5 pemain naturalisasi memiliki dokumen yang dipalsukan, termasuk akta kelahiran, surat keterangan warisan, dan dokumen imigrasi. FIFA menemukan bukti kuat pemalsuan. Dalam konferensi pers khusus yang digelar oleh FIFA pada 21 Juni 2025, juru bicara resmi menyatakan bahwa
Kami menemukan bukti bahwa dokumen pemain-pemain tersebut telah dimanipulasi secara sistematis. Ini bukan sekadar kelalaian administratif. Ini adalah upaya terencana untuk menyesatkan sistem naturalisasi pemain. FIFA menyebut kasus ini sebagai salah satu skandal terbesar dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara, bahkan membandingkannya dengan kasus pemalsuan usia yang pernah melanda beberapa negara Afrika. Dokumen yang dipalsukan, akta kelahiran dan surat silsilah. Laporan investigasi FIFA menyebutkan bahwa dokumen-dokumen yang digunakan FAM untuk mendaftarkan para pemain tersebut mencakup akta kelahiran palsu yang menunjukkan hubungan orang tua dengan Malaysia, surat keterangan tinggal fiktif yang menyatakan pemain telah tinggal lebih dari 5 tahun di Malaysia, pernyataan palsu dari individu yang mengaku sebagai kerabat dari pemain. Salah satu pemain bahkan terbukti menggunakan nama ayah angkat asal Sabah untuk melengkapi proses naturalisasi, padahal hubungan darah tidak pernah ada. Siapa saja pemain yang terlibat? Meski FIFA belum merilis nama-nama secara resmi karena alasan hukum, beberapa media Malaysia sudah memuat laporan investigasi yang menyebutkan beberapa nama yang dicurigai, di antaranya striker kelahiran Belanda yang baru-baru ini mencetak gol saat menghadapi Timor Leste, bek tengah asal Argentina yang diklaim memiliki darah peranakan Penang, gelandang kelahiran Afrika Tengah yang disebut sebagai keturunan Malaysia dari jalur nenek buyut. 3 dari 5 pemain tersebut bahkan sudah tampil dalam laga resmi AFC dan FIFA, yang membuat Malaysia kini terancam pengurangan poin dan diskualifikasi pertandingan. Reaksi FAM, penyangkalan dan tudingan balik. FAM segera mengeluarkan pernyataan resmi yang menyangkal tuduhan tersebut. Dalam konferensi pers darurat, Presiden FAM, Dato' Wira Yusof Ahmad, mengatakan, "Kami mengikuti prosedur sesuai Undang-Undang Imigrasi dan aturan FIFA. Jika ada dokumen bermasalah, itu di luar pengetahuan kami. Kami tidak memalsukan apapun." Namun pernyataan tersebut tidak berhasil meredam amarah publik. Justru muncul tuduhan bahwa FAM menjadikan program naturalisasi sebagai proyek elit tertutup, dengan proses yang tidak transparan dan penuh manipulasi. Media Malaysia bergolak, pengkhianatan terbesar terhadap sepak bola nasional. Seluruh media arus utama Malaysia menjadikan skandal ini sebagai headline utama. Harian Metro menulis tajuk, "FAM Kantam, Skandal Pemain Naturalisasi Guncang Negara." Sinar Harian menulis dalam editorialnya, "Ini bukan hanya soal dokumen. Ini adalah pengkhianatan terhadap integritas sepak bola kita. Kita tidak bisa membangun tim nasional dari kebohongan." Komentator olahraga veteran, Azman Adnan, menyebut skandal ini sebagai pukulan telak terhadap martabat Harimau Malaya. "Kita sibuk mengibarkan jalur gemilang, tapi ternyata jati diri tim ini dibangun atas kebohongan. Sangat memalukan." Netizen murka, tagar bubarkan FAM trending. Media sosial menjadi ladang ledakan amarah. Tagar seperti, "Bubarkan FAM, skandal naturalisasi, malu se Malaysia, pemain palsu," trending di Twitter dan TikTok Malaysia. Rakyat menyuarakan kekecewaan karena merasa tertipu oleh federasi yang seharusnya menjaga nama baik bangsa. Banyak yang menuntut seluruh kepimpinan FAM mundur dan meminta agar timnas dibentuk ulang dengan pemain lokal asli. Konsekuensi berat, Malaysia terancam sanksi berlapis. FIFA menyatakan bahwa Malaysia kini menghadapi beberapa konsekuensi serius, termasuk diskualifikasi dari babak kualifikasi Piala Asia 2027, pengurangan poin dari pertandingan resmi terakhir, larangan merekrut pemain naturalisasi selama 5 tahun, denda finansial yang mencapai $500.000 Amerika, pengawasan langsung dari FIFA terhadap proses verifikasi pemain Malaysia. Jika FAM tidak bisa memberikan klarifikasi dan bukti pendukung dalam 30 hari, Malaysia bisa dibekukan dari seluruh aktivitas sepak bola internasional. Pemerintah turun tangan. Parlemen serukan audit menyeluruh. Perdana Menteri Malaysia mengeluarkan pernyataan resmi pada pagi ini yang menyebut skandal ini sebagai krisis nasional yang mencoreng nama negara. Ia meminta Menteri Belia dan Sukan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap FAM. Parlemen Malaysia bahkan telah mengusulkan pembentukan Komisi Kebenaran dan Audit Sepak Bola Nasional untuk mengkaji ulang seluruh proses naturalisasi, keuangan, dan tata kelola FAM selama 5 tahun terakhir. Masa depan suram untuk Harimau Malaya? Dengan nama tercoreng, pemain dicoret, dan reputasi hancur, masa depan timnas Malaysia kini berada di ambang kehancuran. Para sponsor besar seperti TM, Petronas, dan CIMB mulai mempertimbangkan ulang dukungan mereka.
Para pelatih asing yang sebelumnya tertarik membina Harimau Malaya kini dilaporkan mundur dari negosiasi, khawatir akan implikasi reputasi jika bergabung dengan federasi yang tengah didera skandal besar. Akankah FAM bertahan atau dibenahi total? Gelombang desakan dari rakyat, media, dan pemerhati sepak bola membuat banyak pihak yakin bahwa reformasi total dalam tubuh FAM tidak bisa ditunda lagi. Beberapa tokoh sepak bola nasional menyarankan pembubaran total kepengurusan FAM saat ini, penunjukan penjabat sementara dari kalangan profesional independen, audit oleh lembaga internasional, pelarangan sementara pemain naturalisasi, fokus kembali pada pembinaan pemain lokal.